Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya ini saya mau membahas mengenai teori konsumen, teori perilaku konsumen atau konsumen behavior. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa kalian bisa buka di buku Ahmad kalian. Bentar, masih ada keramaian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Ini video saya yang selanjutnya. Video saya kali ini akan membahas mengenai teori perilaku konsumen. Jadi kalian bisa membuka bukunya Pak Ahmad pada halaman berapa ini ya? Bab 4 sepertinya. Oke. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa sekarang kita akan lebih mendalami bagaimana sih sebenarnya kita sebagai konsumen itu berperilaku. Di sini, di bab ini kita harus memposisikan diri kita sebagai konsumen. Jadi kita sebagai consumers. Oke. Sebenarnya apa sih masalah dari konsumen itu? Kalau saya nih ya, masalah saya dekat-dekat ini itu ada hari belanja online nasional. Bukan hari belanja online nasional sih sebenarnya. Apa sih 11.11 itu? 11.11 itu kan di beberapa platform shopping online, 11.11, 10.10, 9.9 itu kan selalu dijadikan momen banyak diskon, gratis ongkir, kemudian ada cashback, misalnya seperti itu. Nah, permasalahan saya ketika saya ingin belanja saat 11.11 itu adalah saya tidak mempunyai budget yang cukup untuk membeli semua barang keinginan saya yang sudah ada di keranjang. Itu permasalahannya. Saya mempunyai beberapa keinginan. Misal, saya ingin masker, saya ingin tunik atau baju atasan, saya ingin beli popok anak juga, saya ingin beli minyak telur untuk anak juga. Kemudian selain itu saya ingin beli almari plastik. Kalau tidak salah ingat, di keranjang saya itu ada sekitar 10 barang yang ingin saya beli dan kelihatannya memang saya butuhkan gitu. Kemudian ketika jatuh tempo pada tanggal 11.11 itu, ketika semuanya free ongkir, kemudian ada diskon, ada cashback, ketika saya ingin check out untuk membayar barang-barang keinginan saya tersebut, saya terkendala anggaran belanja untuk bulan ini. Akhirnya, apakah saya tetap membeli semuanya dan menggunakan dana darurat saya? Oh, tidak, saya tidak bisa membeli semuanya karena budget untuk membeli barang-barang tersebut di saya terbatas. Jadi saya tetap beli, tetapi saya hanya membeli 2 macam barang, yaitu popok anak 2 buah dan minyak telur. Semuanya kebutuhan anak. Kenapa saya memilih 2 barang tersebut? Saya memilih 2 barang tersebut karena 2 barang tersebut menempati pada prioritas paling tinggi pada daftar barang keinginan saya. Yang pertama popok, yang kedua minyak telur, kemudian yang ketiga mungkin bisa tadi saya bilang tunik, karena tunik saya sudah lama-lama, tetapi saya masih punya baju yang lain. Kemudian saya juga butuh almari. Saya butuh memasukkan beberapa baju-baju saya ke dalam almari karena kalau di luar terkesan tidak rapi. Tapi setelah saya pikir-pikir kembali, memang saya butuh lemari, tapi bisa saya tunda karena it's okay, saya mengorbankan ketidakrapian untuk ditaruh di kardus dahulu atau di plastik besar dahulu daripada saya harus mengambil mengambil bagian dana dari dana darurat saya korbankan untuk membeli
barang tersebut. Jadi intinya kita semua punya keinginan, kita semua punya barang yang ingin dibeli, tetapi kita selalu terbatas atau terkendala anggaran. Nanti kita akan pelajari di sini, kita akan pelajari mengenai budget line, kita akan pelajari mengenai budget constraint. Begitu. Oke, saya ini bingung mau apa? Saya ini bingung mau membaca atau membahas dari buku ini atau membahas dari bukunya Pindik agar kalian lebih banyak mendapatkan pengetahuan gitu. Di sini bisa kalian baca ya bahwa pendekatan itu ada dua untuk menilai kepuasan individu. Ada pendekatan marginal utility, ada juga pendekatan indifferent curve. Pendekatan marginal utility nanti kita juga bisa menyebutnya sebagai pendekatan kardinal, sedangkan pendekatan indifferent curve kita menyebutnya dengan pendekatan ordinal. Pendekatan marginal itu yang bagaimana, pendekatan ordinal itu yang bagaimana, kita bisa baca bersama. Pendekatan marginal utility itu didasarkan pada asumsi bahwa kepuasan dari seorang konsumen itu dapat diukur. Kardinal itu berarti kepuasan individu dalam mengkonsumsi barang tertentu itu bisa diukur atau bisa disebutkan dengan satuan tertentu. Jadi kepuasan itu bisa diukur, bisa disebutkan dengan satuan tertentu. Contohnya adalah di sini satuan jumlah. Saya puas ketika sudah mengkonsumsi es dawet sebanyak 5 buah. Atau saya puas ketika saya sudah mempunyai mobil 5 unit atau rumah 10 unit. Atau saya bisa dikatakan seberapa besar barang tersebut, itu namanya pendekatan kardinal. Konsumen yang rasional akan berusaha memaksimalkan kepuasannya pada tingkat pendapatan yang dimilikinya. Jadi setiap orang idealnya akan berkonsumsi sesuai dengan tingkat pendapatannya atau sesuai dengan penghasilannya. Kasus ini adalah kasus yang ideal. Jadi kalau kasus yang tidak ideal, beberapa konsumen itu membelanjakan sesuatu melebihi dari jumlah pendapatan yang dimiliki. Itu berarti irasional. Gitu. Besarnya nilai kepuasan akan sangat bergantung pada individu atau konsumen yang bersangkutan. Iya, jelas. Saya puas hanya dengan 1 gelas es dawet, tapi mungkin suami saya tidak puas hanya mengkonsumsi 1 gitu. Jadi setiap orang itu mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Nah, karena kita belajar atau kita sedang membahas mengenai marginal utility pada pendekatan kardinal, maka kepuasan itu dapat dihitung. Misal 1 gelas, 2 gelas gitu. Jadi konsumen dapat mencapai kondisi equilibrium atau kondisi keseimbangan apabila konsumen tersebut membelanjakan pendapatannya sama dengan jumlah barang yang dia terima. Jadi maksudnya di sini itu si konsumen itu akan mendapatkan kepuasan yang maksimal apabila semua pendapatannya itu sudah didistribusikan kepada keinginannya atau kebutuhannya. Tingkat kepuasan konsumen terdiri dari 2 konsep, yaitu kepuasan total dan kepuasan tambahan. Kepuasan total adalah kepuasan seluruhnya yang diterima oleh individu, sementara kepuasan tambahan adalah perubahan kepuasan per unit, gitu. Perubahan kepuasan per unit. Jadi, misal saya mengkonsumsi 1 buah gelas es dawet, kemudian saya ambil gelas kedua, gelas 1 ditambah gelas kedua, maka kepuasan saya itu sebesar 8 misalnya. Kepuasan saya
mengkonsumsi 1 gelas yang pertama itu 6 nilainya. Kemudian ketika mengkonsumsi gelas yang kedua, kepuasan saya bertambah, tetapi marginal utility-nya atau tambahan kepuasannya itu hanya sebesar 2. Kalau yang pertama tadi kepuasannya itu besar sekali, 6. Karena saya sangat haus, kemudian saya minum es dawet, merasa terpuaskan sampai level 6. Kemudian ketika saya menambah gelas kedua, kepuasan saya memang naik menjadi 8 poin, tetapi tambahan kepuasannya atau marginal utility-nya hanya sedikit, yaitu sebesar 2. Itu yang dinamakan marginal utility atau kepuasan tambahan. Kalian bisa baca mengenai total utility dan marginal utility-nya di sini. Ketika kita tidak mengkonsumsi apel, maka tidak ada total utility, tidak ada marginal. Oke. Ketika mengkonsumsi 1 apel, 1 buah apel yang pertama, total utility-nya 12 karena dari 0. Kemudian marginal utility-nya juga 12 karena dari 0. Kemudian ketika apel yang kedua, utilitas totalnya naik dari 12 ke 18, tetapi marginal utility-nya turun karena sudah apel yang kedua. Jadi awalnya marginal utility-nya 12, sekarang hanya bertambah sebanyak 8 gitu. Jadi marginal utility akan semakin menurun, konsep marginal utility tambahan kepuasannya. Marginal utility itu tambahan kepuasannya akan semakin menurun seiring dengan banyaknya jumlah apel yang kita konsumsi. Oke. Ini silahkan dibaca sendiri ya. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan indifferent curve, kurva indifferent, atau biasa kita sebut dengan pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal ini kepuasan itu tidak bisa dihitung, tapi kita bisa membuat urutan dari berbagai macam barang yang mau kita konsumsi. Gitu. Tidak bisa disebutkan secara absolut saya akan puas dengan mengkonsumsi sebegini banyak, atau saya belum puas kalau hanya mengkonsumsi sebegini sedikit. Itu tidak bisa. Pendekatan ordinal digunakan dengan menggunakan analisis kurva indifferent. Kurva indifferent adalah kurva yang menunjukkan berbagai macam kombinasi dua barang atau jasa yang memberikan kepuasan yang sama. Sudah dipelajari kan kalau kurva indifferent itu. Oke, kita cari coba contohnya kurva indifferent. Kurva indifferent menunjukkan dua buah kombinasi barang. Dua buah kombinasi barang, yaitu pakaian dan makanan. Oke, yang pertama, kombinasi yang pertama adalah ketika kita mengkonsumsi 6 buah pakaian. Ketika kita mengkonsumsi 6 buah pakaian, oke, baik. Jadi ini adalah contoh dari kurva indifferent. Di dalam kurva indifferent ini adalah contohnya kita mengkonsumsi 2 buah barang, yaitu pakaian dengan makanan. Kombinasi yang pertama ada di titik A. Kombinasi pertama ada di titik A, yaitu menunjukkan bahwa kepuasannya ketika mengkonsumsi 6 pakaian dan 2 makanan. Kemudian kombinasi di titik B, yaitu dia mengkonsumsi 4 pakaian dan 3 makanan. Gitu. Sepanjang kurva indifferent curve ini itu memberikan kepuasan yang sama, tinggal kita memilih di titik mana kita akan mengkonsumsinya. Begitu. Sebentar, ini saya mau next. Oke. Kombinasi di sepanjang garis kurva indifferent ini menunjukkan kepuasan yang sama ya. Nah, oke, ini ada gambar kurva indifferent U1, U2, U3. Semakin ke kanan atau semakin ke kanan atas, suatu kurva indifferent tersebut menunjukkan bahwa kepuasannya akan semakin tinggi. Karena apa? Karena budget constraint-nya juga semakin tinggi. Kita kalau gaji kita kecil atau uang saku kecil, itu ada di U1.
kita hanya mengkonsumsi misal 40 makanan, 10 makanan. Kalau di U3 mungkin pakaiannya bisa lebih dari 40 nih, di sini bisa 50 pakaian dengan 20 makanan misal gitu. Jadi semakin idealnya semakin tinggi pendapatan kita secara ilmu, maka kepuasan yang akan kita terima juga akan semakin besar karena kita mampu mencukupi, memenuhi apa yang ada di dalam keranjang belanja kita. Tetapi semuanya pasti konsumen itu tidak hanya mengkonsumsi saja kebutuhannya. Kebutuhan kita itu ada konsumsi dan saving. Ada juga yang invest. Y yaitu pendapatan Y sama dengan C plus S plus I, consume, saving, and invest. Jadi ada 3 itu. Mana yang paling bisa didahulukan? Saya kira kebutuhan pokok tidak bisa nanti karena ya namanya kebutuhan pokok, maka kebutuhan yang pertama utama dan memang harus dicukupi. Kemudian setelah consume itu terpenuhi, maka akan kita beralih ke saving untuk dana darurat itu penting. Setelah dana darurat terpenuhi, maka kita akan beralih ke investasi. Jadi invest itu merupakan setelah dikotak-kotakkan antara consume, saving, kemudian invest. Tapi ada juga yang kita memang membuat di rumah tangga itu pos-pos yang tersendiri, misal harus invest 10% dari penghasilan itu disisihkan di awal bulan itu bisa, asalkan konsum untuk kebutuhan pokok tetap tercukupi, terpenuhi, dan saving untuk dana darurat itu penting dan memang itu harus misal saving untuk dana darurat 10% juga atau 15% gitu. Oke, kita lanjut. Mungkin itu ya intinya di materi ini. Keterbatasan anggaran juga kita sudah bahas bahwa memang kita tidak bisa konsum di luar batas atau garis anggaran kita, budget line atau budget constraint. Mungkin sih kita bisa konsum di luar garis anggaran tetapi tidak didanai dari pendapatan kita atau dari uang saku kita, tapi kita harus berhutang ke orang lain. Berhutang itu kalau bisa diminimalisir kecuali untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Oke, mungkin itu intinya di teori perilaku konsumen. Jadi kalau di teori perilaku konsumen itu posisikan diri sebagai konsumen. Intinya di teori perilaku konsumen itu, 1, konsumen selalu berurusan dengan keterbatasan anggaran, dengan budget line, dengan budget constraint. Kemudian kita tidak bisa mengkonsumsi di luar batas anggaran kita kecuali didanai dari pinjaman. Kemudian yang ketiga, kita ada pendekatan marginal, kemudian ada pendekatan indifferent curve, ada kardinal, ada ordinal. Pendekatan kardinal adalah pendekatan yang bisa diukur, 1 gelas, 1 buah, rupiah, 1 biji, seperti itu. Sementara pendekatan ordinal adalah pendekatan yang tidak bisa kita ukur. Jadi biasanya kita hanya meringkat aja, oh saya lebih butuh banyak pakaian daripada makanan, oh saya butuh makanan lebih daripada pakaian. Itu kita bisa meringkat. Seperti saya tadi, kira-kira di dalam keranjang saya itu paling membutuhkan apa sih? Yang paling membutuhkan adalah popok anak, kemudian minyak telon, kemudian almari itu bisa di akhir. Oke. Mungkin itu dulu. Di sini ada barang normal, ada barang inferior, silahkan dibaca sendiri. Ada barang given, normal itu yang normal, inferior itu yang berkualitas tidak bagus, dan barang given itu barang yang
dia mempunyai ciri-ciri khusus. Jadi dia unik. Silahkan dibaca sendiri. Gitu. Mungkin itu ya. Bisa saya akhiri, nanti kita akan langsung berpindah ke materi selanjutnya. Intinya itu. Oh ya, lagi intinya yang ketiga itu bahwa tingkat kepuasan yang ada di sepanjang garis different curve itu menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Jadi satu garis itu menghasilkan tingkat kepuasan yang sama meskipun berbeda-beda titik. Semakin apabila ada garis different curve yang lebih atasnya atau lebih kanannya, itu akan memberikan kepuasan yang lebih tinggi, karena dengan meningkatnya indifferent curve itu semakin ke kanan, maka budget constraint atau budget line atau garis anggarannya pun juga akan semakin ke kanan. Semakin ke kanan budget line, budget constraint atau garis anggaran itu menunjukkan bahwa pemuasan kebutuhan terhadap kita itu sudah jauh lebih baik. Gitu. Sekian dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.